hutang orang tua. Makanya orang tua harus terbuka sama anak. Jangan sampai dia punya hutang, anak nggak tahu, bakal jadi siksanya nanti. Adanya keterbukaan itu lebih baik. Saya sampai sekarang masih terus berusaha untuk mempelajari. Di Islam ini diajarkan tentang hukum waris. Tapi kenapa Abu Bakar, khusus Abu Bakar dan beberapa ulama-ulama alim lainnya ya ini banyak di antara mereka yang waktu hidupnya orang kaya. Tapi ketika mereka meninggal, warisannya itu cuma onta sama budak. Harta sudah selesai dibagikan. Bukan berarti nggak ada hukum waris, ada hukum waris, tapi menyelesaikan lebih cepat, lebih utama. Bukan masalah warisnya, tapi hadiah sebelum dia meninggal. Karena dia tahu bahwa harta yang dia miliki ini bukan untuk warisan, tapi harta yang dia miliki ini untuk berjihad di jalan Allah. Lakukan semaksimal mumpung kau masih hidup. Karena kewajiban beramal cuma untuk orang hidup. Orang mati tidak ada kewajiban. Bukankah amal soleh, sedekahun jariyah itu untuk orang yang hidup? Orang mati tidak ada. Masya Allah. Ya, taib. Baru kemudian yang berikutnya yakni mendoakan keduanya. Bayangkan akhi, kalau kita nggak sambung dengan ayat yang pertama tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Yang dibutuhkan orang tua doa anak yang soleh. Doakan keduanya. Bagaimana doamu mau dijawab kalau kau tidak mengenal kepada siapa kau berdoa? Tidak kau kenal bagaimana cara berdoa. Bahkan kau orang yang selalu mengkolaborasikan antara doamu dengan maksiat. Ada dua persepsi yang dikedepankan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Beliau mengatakan dua hal yang acap kali orang berdoa ditolak doanya. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, yakni orang yang berdoa tidak memiliki basyirah. Karena Nabi perintahkan manusia untuk ke Islam ini ala basyiratin. Berapa banyak orang yang berdoa tidak memiliki basyirah. Baik basyirah tentang Allah, Rasul, Islam itu sendiri tidak ada. Tidak memiliki pengetahuan. Atau yang kedua, persepsi yang kedua, yakni orang yang selalu mengkolaborasikan antara ibadah dengan kezaliman. Sehingga doa anak ini bisa masuk ke lubang kubur orang tua kalau memang orang tua cetak anak dengan kemuliaan. Dirubah anak dengan tangan karena orang tua punya power. Kalaupun nggak bisa merangkul anak, dia taruh di pesantren. Walaupun kadang-kadang suka pegel, makanya saya minta doa kepada antum sekalian, doa yang saya inginkan dari antum sekalian. Karena antum para penuntut ilmu, doanya mustajab insyaallah ya. Kita akan coba buat pramahat. Saya akan meluruskan buat banyak orang yang mengatakan kita bikin mahat, kesalahan paling besar. Kita membuat pramahat, mempersiapkan anak-anak calon ke mahat. Karena orang masuk mahat itu dengan 3 model. Ini yang kadang-kadang kita sebagai anak mahat, anak pondok ini suka pegel. Orang tua tuh masukin anak ke pondok dengan 3 model. Model yang pertama, udah nggak nyanggup sama nih anak. Nih anak bener-bener dah. Masukin pesantren. Tuh. Yang kedua, kemauan anak orang tua lebih besar daripada kemauan anak. Orang tua pengen anak jadi ulama, pengen jadi ustadz. Anak nggak mau. Pengen jadi pakar komputer, akhirnya terpaksa masuk pondok. Dan yang ketiga, anak sadar sendiri masuk pondok. Ini yang langka. Kita pengen cetak anak-anak jalanan, anak-anak yatim yang dibuang, yang dihinakan. Wallah, bakal jadi generasi yang lebih baik ketimbang yang sekarang. Generasi yang mempertontonkan bahwa ahlul ilmi itu bersaudara. Tahu betapa lembutnya agama ini. Li'anad dinna yusrun, agama ini penuh kelemah lembutan. Sehingga direspon oleh para pemimpin-pemimpin pondok, mudir-mudir mahat. Mereka mengatakan, ahlan wa sahlan. Yang mereka kami butuhkan murid yang seperti ini. Murid yang disiapkan untuk masuk ke pondok. Subhanallah. Ya, insya Allah, siapapun mampu. Berikan kemuliaan, kita dukung bersama. Artinya kita coba bantu ikhwan-ikhwan kita yang punya pondok. Ya dari Hidayatun Najah, Abu Qatadah, Ustaz Fahruddin, beberapa ustaz yang lain. Kita bantu. Yang kita inginkan generasi berikutnya lebih mulia ketimbang sekarang. Itu yang terbaik. Wallahu musta'an. Subhanallah. Taib ikhwati fillah. Ya, jadi mendoakan keduanya. Maka dikatakan dalam satu hadis, idza matal abdu idza matal abdu in qata'a anhu amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntahu bi aw waladin salih yad'ulah. Kalimat waladin salih yad'ulah, anak yang mendoakan. Baru kemudian yang ketiga dan yang keempat. Yang perlu kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal, yakni melaksanakan wasiat keduanya. Kalau ada wasiat yang diperintahkan wajib selama wasiat tidak bertentangan dengan syarak. Karena wasiat itu wajib tapi nggak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau dia berwasiat, tolong nanti kalau saya mati warisan dibagi rata, haram, tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia berwasiat untuk menggapai kemuliaan, nanti kalau saya meninggal, tolonglah lanjutkan perjuangan ini, bantu saudara-saudaramu yang miskin, keluargamu yang itu wasiat yang baik, terus lakukan.
Artinya sebanyak kemuliaan tadi. Atau kalau nanti saya meninggal, ya, ini rumah belum kejual dan ternyata terjualnya saya sudah meninggal, tolonglah ambil sekian persen, saya berwasiat berikan anak-anak yatim atau buatkan masjid, silakan saja, tanpa mengganggu waris, karena adanya ijab qabul sebelum terjadi kematian. Yang keempat, yakni bersedekah untuk keduanya. Ini jadi muskilah di masyarakat. Boleh gak bersedekah buat orang tua? Ya, anak yang bersedekah orang tua yang berpahala. Anak yang cerdas, anak yang mengerti bahwa orang tua itu butuh bantuan perbuatan baik anaknya. Jadi dikatakan bahwa alaisa lil insani illa masa'ah, bahwa yang namanya manusia ini dapat hasil dari hasil usahanya, ya. Ya, ini contohnya hadis yang diriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari, dikatakan dari Abdullah bin Abbas, anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tusi afayanfa'uha an atasaddaqu anha, qala na'am. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat, apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuknya? Naam, ya. Anda punya uang, Anda bangun masjid untuk orang tua Anda, bagus sekali. Anda punya uang cuma 3 juta, kalau kasih anak yatim habis begitu saja mungkin. Anda belikan jet pump atau apa, kasih ke pondok-pondok pesantren, wallahi selama air keluar dari situ, pahala mengalir ke lubang kuburnya. Dan beberapa contoh yang lainnya, ya, Allah musta'an. Kemudian yang kelima, melaksanakan nazar keduanya. Iya, karena nazar merupakan kewajiban. Hadis dari Abdullah bin Abbas riwayat oleh Imam Bukhari, anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alaiha nadhar faqala iqdi anha. Jadi sahabat Sa'ad bin Ubadah ini datang ke Nabi minta fatwa, istafta, ya, minta fatwa. Faqala inna ummi matat, sesungguhnya ibuku ini meninggal ya Rasulullah, wa 'alaiha nadhar, dan ada nazar darinya. Faqala iqdihi anha, maka perintah Nabi tunaikan nazarnya. Selama nazar bukan untuk maksiat, maka nazar wajib ditunaikan. Walaupun ulama mengatakan orang yang bernazar orang bakhil, tetapi kalau sudah terjadi nazar dan nazar itu syar'i, wajib untuk dilakukan. Yang keenam, mengkodok puasa keduanya. Ini yang kasus nih. Kadang-kadang orang tua nggak kebuka sama anak, udah kebuka juga anak jadi ngeri lagi gitu kan. Orang tua kebuka, nak sini abah mau ngomong, nak. Apa, Pak? Ya Allah, kalau ingat masa lalu abah malu. Untungnya abah bersyukur punya anak soleh seperti ente. Emang kenapa sih, Pak? Dulu abah tuh sempet nggak puasa beberapa kali. Sekarang abah ini nggak bisa membayarnya karena itu hutang harus dibayar. Bagaimana ini? Takut abah nggak ada umur, sekedar kasih bocoran aja nih ke ente. Abah punya hutang puasa. Tenang, Pak, berapa lama abah puasa, kita yang bayar. Seingat abah 5 kali Ramadan. Ya Allah, Pak. Subhan. Foto kita nggak nanya kalau begini sih kan. 5 kali Ramadan, 150 hari. Tapi ya wajib ditunaikan, karena ini merupakan puasanya, harus dibayar. Makanya faedah banyak anak begitu. Kalau anak kita 10, harta utang 150, 15 beres. Subhanallah, tetap wajib. Baru yang ketujuh, berhaji untuk keduanya. Berhaji untuk keduanya. Ini pun banyak salah persepsi, di mana orang ini ketika berhaji ini menaikkan haji orang tua yang sudah wafat melalui embarkasi haji, nitip sama orang. Ini kejahilan. Karena kalau kita merujuk pada dalil, ya ini annamra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi. Ada seorang wanita dari Juhainah datang ke Nabi pengen bertanya, faqalat, dia pun berkata, inna ummi nadarat an tahujja falam tahujj hatta matat, bahwa ibuku pernah bernazar pengen haji tapi keburu meninggal ya Rasulullah. Apa uhajju anha, apakah aku boleh berhaji untuknya? Qala na'am, hujji anha. Ara'aiti law kana ala ummika dainun akunti qadiyah ikdullaha fallah ahaqqu bil wafa. Ya, Nabi mengatakan hutang sama Allah itu lebih ketimbang hutang dengan yang lain. Kalau hutang dengan lain kalian tunaikan, kenapa dengan Allah tidak? Naik haji untuk orang tua. Berarti anak yang menaikkan haji orang tuanya. Di kita tidak, bayar setengah, orang lain yang naikin. Kebodohan yang teramat sangat. Apa hubungan antara kita dengan dia? Tidak ada.
harus anak yang menaikkan hajinya, atau keponakan yang ada hubungan darahnya. Wallahu musta'an. Ulama mengarahkan